Nanti walaupun saya datang ke sana, walaupun saya hilangkan, walaupun saya ruqyah, tapi kalau suami istri masih suka bertengkar, ya percuma. Karena apa? Karena ketika suami istri marah, jengkel, memendam kejengkelan di dalam hati, memendam keburukan, nanti yang datang yang buruk-buruk, ya setan-setan lagi, yang datang jin-jin lagi. Nah, orang bertengkar itu kan hawanya panas. Lah jin itu hawanya panas, sehingga otomatis jin itu suka datang ke rumah orang yang suka bertengkar. Wah, saya nyaman di sini. Ini teman saya, ini sama satu frekuensi itu satu frekuensi sama saya, akhirnya dia nyaman. Tapi kalau suami istri adem ayem, hawanya dingin, jin kan tercipta dari api, berbenturan dengan yang dingin pasti mati, pasti nggak betah, pasti pergi gitu loh. Iya, ini gangguannya sebenarnya pada tempat, tapi ini sudah mengikat di dalam tubuh. Jadi nanti awal mulanya sampai ibu saya sampai tidak ada, sampai meninggal ya, ibunya. sampai sekarang masih Sabar. begitu. Jadi kita di sini tidak ada yang memberatkan sebenarnya, tidak ada satu hal pun. Siapapun yang datang ke sini, apakah yang nggak punya uang nggak boleh masuk? Boleh masuk. Apakah nanti ruqyahnya pakai uang? Enggak. Konsultasinya pakai uang? Enggak. Apakah pulang nanti harus ngasih uang? Enggak. Tidak ada yang memberatkan di sini. Karena kita memang niatnya itu untuk membantu. Makanya kalau ada orang yang bilang ke sini harus bawa uang 5 juta, itu bohong. Di sini datang daftar gratis, ruqyah gratis, terapi gratis. Nanti konsultasi ke sini gratis, pulang ya gratis, bawa daun bidara sama garam. Itu kok katanya harus bawa uang. Kalau yang mau ngasih uang ya mau, enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Mau ngasih ya untuk mereka sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa sangat nikmat sekali dan sangat mudah sekali. Alhamdulillah, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini suatu anugerah Allah yang luar biasa untuk kami, karena alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, insyaallah kita akan membangun saat ini ialah tempat untuk menampung saudara-saudara kita. Nah, nanti di sana pembangunan untuk tempat saudara-saudara kita, ada nanti di sana tempat anak yatim piatu, dan di sana nanti ada pondok majelis tahfidz. Assalamualaikum. Kenapa nangis? Sudah 2 malam tidak tidur. Kita masuk rumah nggak mau. Rumahnya di mana? Tulungagung. Di Tulungagung. Tulungagungnya mana?
udah mau pinggiran gue. Rewel terus. Sudah 2 malam diajak ngajak keluar terus nggak mau diajak masuk rumah. Awal mulanya sakit gigi. Terus Dari itu kalau setiap malam itu bisa masuk dalam rumah nggak mau, maunya jalan di jalan terus naik motor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wih, api mulep abang. Mulep abang. Murep abang lo, murep. Lo mulep. Nangis terus itu Bu. Nangis terus. Malam ini nangis terus tempur bisa lebet teng dia niku. Kurune namung motoran teng wira-wiri teng dalan ngono. Nanti di rumahnya tak kasih daun bidara sama garam terus disiramkan ya. Bacakan nanti sholawat. Pertama Al-Fatihah, sholawat terus ayat kursi ya. Di rumahnya itu. Amalin sholawat Nuridat. Ya. Hafal belum sholawat Nuridat? Jadi Dihafalin. itu dihafalkan ya. Dihafalkan. Menurut saya kamu pakai rumah no gimana cara? Iya itu aja pakai sholawat itu. Itu udah bagus kok. Ya. Kamu Gus datang ke sana, diundang ke sana pun nggak bisa. Iya, insya Allah nanti saya ke sana. Bertahun-tahun. Insya Allah nanti ke sana. Bertahun-tahun terus sudah sampai pindah rumah. Sampai pindah rumah. Ya ini rumah baru tetap kayak begitu. Lama ini nganggu. Iya. Saat saya mau kesurupan. Iya, ini gangguannya sebenarnya pada tempat. Tapi ini sudah mengikat di dalam tubuh. Jadi nanti Awal mulanya sampai ibu saya itu sampai tidak ada. sampai meninggal Ya itu. sampai sekarang masih Sabar. begitu saja. Rumahnya sampai berantakan. Sampai meninggal. rumah tangga sampai berantakan. Nah ini mbak saya ini ya, sama suami ini juga nggak akur. Iya. Sering kali cekcok, masalah dikit besar gitu. Apa ada yang janggal atau gimana? Ya, Sampai- kita tidak usah berpikir yang macam-macam, jangan suujon. Kita tetap berpikir baik. Terus kalau kita bingung kenapa sih masalah hidup kita kok nggak selesai-selesai, ada masalah terus-menerus, ya kita berpasrah diri kepada Allah. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Fokus kepada yang memberi masalah, jangan pada masalahnya. Berarti kita harus mendekat diri kepada Allah. Itu yang harus dilakukan. Saya minta jenengan nanti untuk lebih mendekat kepada Allah, salat malamnya, terus ditata pikirannya, hatinya. Kalau sampai hatinya susah, gelisah, pasti anak rewel. Kalau sama suami bertengkar, di rumah nggak tenang, pasti anak rewel. Nggak tenang, nggak tenang. Makanya itu hatinya ditenangkan dulu gitu. Nanti kalau suami istri bahagia, pasti anaknya senang. Kalau suami istri bertengkar, anaknya rewel. Makanya suami istri jangan suka bertengkar, hatinya jangan panas. Kalau panas nanti ke anak itu loh ya. Kadang masalah sepele gitu bisa berbesar gitu kan. Iya. Ini sudah berjalan hampir 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun sampai Keluarga pindah sampai rumah, habis. keluarga sampai hancur. Iya. Sebenarnya masalahnya sih pada tempat kalau ini. Masalahnya pada tempat. Iya. Terus yang kedua,
pikiran. Saya minta yang paling penting, sebenarnya ada masalah apapun, buat di tempat, buat di angin, buat di manapun, asalkan orangnya itu nggak ada jalan masuknya. Jalan masuknya itu apa? Yang pertama al-ghadab, marah. Yang kedua yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati waswas. Dan yang ketiga perasaan sedih. Nanti dari ketiga hal ini tadi muncul perasaan khoyal, halusinasi, akhirnya majnun. Karena apa? Jalan masuknya yang penting. Makanya saya melawan ilmu santet itu nggak pakai ilmu apa-apa. Yang penting apa? Jalan masuknya santet atau jin tadi nggak ada. Jalan masuknya jin atau santet ya cuma 3 tadi: marah, sedih, was-was. Maka jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan gampang was-was. Nah, orang biar nggak marah, nggak sedih, nggak was gimana? Harus bersyukur. Kalau bersyukur, hatinya senang. Maka kalau hatinya senang, nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was. Jangan susah terus gitu. Nah, gimana supaya bersyukur? Harus ingat kepada Allah. Nah, supaya ingat bagaimana? Harus berzikir gitu. Zikirnya harus istiqomah. Ngoten nggih. Zikirnya harus istiqomah. Dan yang lebih penting lagi, saya minta tolong jenengan ya, sama keluarga, ayo diharmoniskan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Jangan sampai masalah berlarut-larut. Itu ridho. Itu nanti insya Allah semuanya selesai. Nanti walaupun saya datang ke sana, walaupun saya hilangkan, walaupun saya ruqyah, tapi kalau suami istri masih suka bertengkar, ya percuma. Karena apa? Karena ketika suami istri marah, jengkel, memendam kejengkelan di dalam hati, memendam keburukan, nanti yang datang yang buruk-buruk, ya setan-setan lagi, yang datang jin-jin lagi. Nah, orang bertengkar itu kan hawanya panas. Lah jin itu hawanya panas, sehingga otomatis jin itu suka datang ke rumah orang yang suka bertengkar. Wah, saya nyaman di sini. Ini teman saya, ini sama satu frekuensi. Itu satu frekuensi sama saya, akhirnya dia nyaman. Tapi kalau suami istri adem ayem, hawanya dingin, jin kan tercipta dari api, berbenturan dengan yang dingin pasti mati, pasti nggak betah, pasti pergi gitu loh. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut itu lebih utamanya ke dalam keluarga, ke dalam diri kita, gitu. Yang paling utama seperti itu. Saya minta nanti hatinya lebih tenang, lebih senang, lebih syukur. Nanti kalau sering marah, nanti nurunya ke anak repot ya toh, nurunya ke anak gitu. Gitu. Jadi masalah apapun, yang penting hatinya sabar ya, jangan gampang marah. Nanti saya pengen ngobrol sama suami panjenengan sih. Ini pentingnya untuk menata hati. Pentingnya untuk menata hati. Ini kalau hati sampean tenang, anak juga tenang gitu. Ini langsung tenang. Asalkan sampean nggak susah ya. Nggih, pinter. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti tolong amalannya diamalkan istiqomah nggih. Saya paringi nanti daun bidara sama garam gratis ya. Nanti masalah saya ke sana atau tidak wis lihat nanti keadaannya ya. Kalau bisa Insya Allah. Tolong Agung. Saya sering ke Tulung Agung. Tulung pinggiran. Insya Allah nanti kita bantu ya. Ini namanya ibu siapa? Wati. Kalau suaminya? Sukiran. Walah, ini memang belum menyatu, Ustaz. Belum menyatu. Mereka secara dohir mungkin menyatu, tapi secara batinnya belum. Masih kamu dan saya, belum kita ini. Pinter. Yang saya irani gini tuh, sampai pernah bertengkar. Itu 1 bulan sampai enggak tanya. Saya 1 jam nggak tanya sama istri aja udah nggak betah saya. Apalagi sampai 1 bulan. Sampai itu saya itu enggak ada. Sampai ini kakak saya ini pindah rumah, tapi gangguan kok masih tetap saja berjalan. Masih gitu-gitu. Iya, karena memang ya yang utama dari dalam diri. Untuk pelepasannya dari dalam diri. Sampai pindah rumah. Di rumah yang dulu kosong. Di rumah yang dulu kosong. Kan kayak gitu kan percuma toh. Mau beli rumah berapa kali, pindah rumah berapa kali, kalau ternyata gangguannya juga berada di dalam diri gitu loh. Jadi yang penting dalam dirinya lah, nanti kita bantu. Minta tolong sama Gus. Ya, minta tolongnya sama Allah. Nanti saya cuman mendoakan saja. Nanti selebihnya dipasrahkan sama Allah. Karena kita pun juga hanya berdoa. Ya dikabul ya atas kemurahan Allah. Kalau belum dikabul ya terus berdoa nggih. Kalau sama namanya siapa? Kang Diji.
Adik kandung kami. Adik kandung, ganteng ya. Kalau ini anaknya ini Iya, ini anaknya nomor 3. Namanya? Yang pertama di sana di jalan. namanya siapa? Ellen. Helen. Vivi. Vivi. Nah, depannya kasih Siti ya. Siti. Nah, Oh iya. Siti Rohmah. Panggilannya aja. Kalau namanya di KTP biarin. Iya. Iya, Bu. Namanya nanti diganti Siti Rohmah. Iya. Iya, Bu. Berarti nunggu sampai lama Bu nanti lah mau bicara sama suami. Enggak. Enggak. Bentar lagi. Ya. Harus bisa Makanya mengalahkan tak ajak ego. mau masuk enggak mau berarti dia sudah terasa. Tangan. Iya, kebanyakan siapapun yang ada sesuatu hal yang nggak baik, kebanyakan nggak mau ke sini. Oh, berarti Kadang sampai masuk aja nggak mau. oh, berarti betul. Kalau di sini ada yang nggak beres, pasti nggak betah juga. Banyak di sini udah geblak, udah jatuh 18 banyak. tahun Gus menikah saya sama suami. 18 tahun. Udah ya. Saya 12 tahun saya. Saya kelahiran 85 Gus. Adik saya 80, adiknya nomor 3 90. Ayo. Insya Allah nanti dibantu ya. Ya. Pinter ya. Pinter banget. Terima kasih banget. Nggih, Gus. sami-sami barakallah. Banget yang bisa membalas Gusti Allah. Amin. sama Gus. Amin. Amin. Iya, motornya di jalan sana loh. Oh, mau numpak motor? Ambil mainannya tuh loh, Gus. Oh. Motor-motoran yang tadi beli di depan. Oh iya. Senengnya motor-motoran perempuan. Tak apa-apa. Nanti tak bawain dan bidara sama garam sama panduannya diamalkan ya. Ya. Insya Allah. Boleh. Nggih, monggo barakallah. Ini yang saya minta yang paling utama untuk panjenengan itu masalah besar dikecilkan, terus masalah kecil dihilangkan. Karena ini bukan masalah umur sebenarnya, ini masalah penataan hati, kedewasaan. Kedewasaan itu nggak tersambung dengan umur. Banyak orang yang sudah berumur tapi kurang dewasa. Terus orang berumah tangga itu yang pertama, paling utama itu harus bisa mengalahkan ego. Makanya saya sama istri kalau saya lagi marah, buat marahnya seperti apa ya, saya coba untuk bertanya tanya dulu kayak gitu. Enggak saya, wah aku lu wong lanang, masa aku tekok sih, kita kan kayak gitu kan. Masa aku sing nyedek isik sing butuh lu kono kan gitu. Nah itu ego. Ego itu harus benar-benar dihilangkan, harus benar-benar dilawan. Itu hanya bisa ketika diri kita benar-benar mampu untuk menata hati. Karena panjenengan ini saya lihat ya bukan cuman sampean sebagai seorang suami, walaupun memang semua apapun yang terjadi sama istri adalah tanggung jawab suami, tapi juga seorang istri wajib untuk bisa menjaga hati. Jangan sering terjadi pertengkaran, karena saya lihat terjadi pertengkaran sih di rumah tangga itu, sehingga di rezeki nanti susah, terus nggak nyantol, anak sering rewel kayak gitu. Terus apa yang dicari dalam hidup ini kalau bukan kebahagiaan, kalau bukan ketentraman? Terus kita hidup ini mau apa? Dan ketentraman itu hanya ada ketika hati kita itu benar-benar tertata, syukur kepada Allah. Itu yang harus dilakukan. Dan nanti saya minta ini beliau dimandikan dulu yang laki-laki pakai daun bidara. Mandi itu sebagai jalan untuk menenangkan. Orang kalau kena air mandi kan jadi ayam. Nanti sholat malamnya diamalkan. Nah apapun yang melakukan itu nanti berpengaruh. Bahkan perkataan kita ini loh, ini berpengaruh ke kita. Kalau kita selalu bilang susah, hidup kita ya susah. Makanya saya bawa lagi susah, bawa lagi sedih, nggak pernah ngomong sama orang saya. Bawa saya lagi sedihnya kayak apa, muka saya senyum-senyum santai aja. Saya tidak pernah mau menunjukkan susahnya saya, sedihnya saya ke orang lain. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, yang kita keluarkan itu kan berpengaruh ke diri kita. Kalau kita selalu senang, hati kita ya senang. Makanya saya nggak pernah menunjukkan susah saya ke orang lain. Dan satu hal lagi, saya tidak pernah mau membicarakan atau mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Sama seperti kita berkata buruk, yaitu nanti tambah menjadi buruk hati kita, pikiran kita.
Sama kayak kita berlalu aku susah ini. Itu nanti bukannya membuat diri kita semakin bersemangat, semakin sehat, semakin kuat, enggak, malah semakin membuat kita terjatuh. Saya tidak pernah ngomong aku susah Ram, akeh men sing ngene monggo kerso, orang mau nggak suka sama saya, mau benci sama saya, mau ngatain saya penipu, saya tinggal monggo kerso. Silahkan, saya tidak pernah ganggu kamu kok, gitu aja saya. Santai aja, terserah kamu gitu loh. Makanya hidup saya santai-santai aja. Gitu. Ya, karena saya tidak pernah mempermasalahkan. Nggak pernah mempermasalahkan. Kalau ada orang berkata buruk itu pupuk buat saya. Itu pupuk buat saya. Gitu. Kalau kamu berkata buruk itu pupuk buat saya. Dan keburukan nanti pasti kembali ke kamu sendiri. Ini supaya nanti dedeknya nggak gampang nangis, nggak rewel rumahnya, jadi lebih ayam tentrem. Terus nanti supaya rezekinya lancar, saya kasih amalan, saya kasih medianya gratis sama amalkan. Sampean nggak perlu tanya saya nanti gimana, sampean amalkan sendiri. Nanti sampean rasakan sendiri perbedaannya. Rumah tangga jadi lebih ayam, rezeki lebih lancar, sehat semua. Nah, itu yang penting, hidup itu kan itu yang penting. Nah, saat ini kan saya lihat wah bertengkar yang bisa lama sampai pindah rumah, sampai itu terus buat apa kayak gitu. Sama nggak perlu cerita ke saya. Kayak gitu itu nggak ada gunanya. Diberikan dulu, nanti kalau masalah kita ke sana, yang penting minta alamatnya aja, nanti dimusyawarahkan kita ke sana. Nggak punya mahar nggak apa-apa, punya mahar ya alhamdulillah. Itu kan hanya sebagai sedekah atau sedekah. Jadi kita di sini tidak ada yang memberatkan sebenarnya. Tidak ada satu hal pun. Siapapun yang datang ke sini, apakah yang nggak punya uang nggak boleh masuk? Boleh masuk. Apakah nanti rukyahnya pakai uang? Enggak. Konsultasinya pakai uang? Enggak. Apakah pulang nanti harus ngasih uang? Enggak. Tidak ada yang memberatkan di sini. Karena kita memang niatnya itu untuk membantu. Makanya kalau ada orang yang bilang ke sini harus bawa uang 5 juta itu bohong. Di sini datang daftar gratis, rukyah gratis, terapi gratis. Nanti konsultasi ke sini gratis, pulang ya gratis, bawain daun bidara sama garam. Itu kok katanya harus bawa uang. Kalau yang mau ngasih uang ya monggo, enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Mau ngasih ya untuk mereka sendiri. Untuk mereka ini saya banyak yang salah paham. Itu. Monggo Ustaz bawain daun bidaranya, garamnya. Nanti di rumah diamalkan, beliau mandi dulu. Tolong ini diteteskan ya. Ini minyak dari Arab kemarin, dari tabarukannya rambut Kanjeng Nabi. Nanti diteteskan beliau, biar beliau nanti kalau kerja mudah disenangi orang. Kuncinya satu nggih Pak nggih. Lek sampai nanti biar rezekinya lancar, mudah disenengin orang, selalu memancarkan kesenangan, senyum, ngomongnya enak. Jangan mukanya yang apa ya, yang ngeselin gitu loh ya. Dan ngeselin enggaknya itu juga dari dalam loh, nggak bisa dibuat-buat loh. Nggak bisa dibuat-buat. Orang kalau lagi gedekan nesuan sama orang ya nggak bisa senyum-senyum. Di rumah gelutan metu ning jaba guyu wong ya ra iso. Ini dari dalam kayak gini, itu bukan dari luar, nggak bisa dibuat-buat. Makanya diperbaiki dulu dari dalam, dari rumah tangganya, terus baru ke usahanya gitu. Makanya orang dihancurin usahanya tuh pasti pertama dirinya bikin gampang marah, terus nanti rumah tangganya gampang bertengkar. Kalau rumah tangganya kacau, bertengkar, pasti usahanya hancur. Makanya pasti orang disantet sebenarnya dari dalam. Ini ada banyak hambatan, halangan yang beliau alami saat ini. Kebanyakan ya dari dalam. Makanya hambatannya usahanya nggak berjalan-jalan. Kasihan. Nanti dapatnya potong sedikit kasih ke saya. Monggo sama beliau dulu. Niki sampun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enaknya marah. Assalamualaikum. Ya jangan, ya akhirnya begitu, kembali ke putri. Tadi mau dipanggil, tiba-tiba nanya Kalau ibunya menangis. tenang kan tenang gitu. Mau nangis sih, Ya dok, kayak tidak tenang. iya kan? Ada Ya nggak usah nangis ya. Nanti bilangin bapak, pak nggak boleh marah gitu ya. didekati sama Gus langsung Ya. diam. Bilangin bapaknya ya. Di rumah lu gimana? Nggak boleh marah. Ini kan. Bilangin ya. Anak ini kan mulanya sakit gigi. Nah kembali ke Nah, tadi ya bu. terus setiap malam itu nggak mau dijak masuk dalam rumah itu. Sampaikan ke bapak. Jadi maunya di jalan terus Ya. sama naik motor Suruh silaturahmi ke sini sampai tengah malam. sama Gusnya.
secara Itu langsung. sudah Ya, hampir kalau bisa diarahkan, 3 hari lah, Ya, tolong 3 malam. menangkan emosi. Tidak mau diajak masuk rumah. Maaf-maafan. Jadi cuma masuk Jadi insya Allah rumah itu kalau kembali tidur. ke Jadi kalau tidak tidur tidak mau, Mungkin. sama sekali tidak mau. tenang ya. Nangis terus. Karena ibunya tenang, nggak emosi. Jadi setiap malam itu Iya, Dok. cuma naik motor terus Oh, jalan. Gitu. nggak boleh marah ya, ibunya sama Jadi bapaknya cuma di bilangin jalan. ya. Itu udah berapa hari? Itu Anak kurang sih. lebih 3 hari kan. Apa 3 hari. dikasih daun udara, daun kelor, kalau Masuk- bisa masuk air rumah 7 kalau masjid enggak, Bu. itu enggak mau. Ya, air 7 Nangis. masjid kalau bisa ambil sedikit Tapi kalau sudah sedikit, tidur sedikit seperti ini mau sampai pagi. dibacakan tadi kayak tertulisnya Al-Fatihah 7 Nah, masuk kali, sini nangis, enggak mau. ayat kursi 7 kali, Terus tadi mau sholawat dipanggil, 7 kali. Udah. nangis juga. Jadi air 7 masjid tadi dicampur Ini jadi sudah satu. hampir Misalnya 3 hari ember lah. nih. 1, 2, Tiap malam 3, begitu. 4, 5, 6, 7 masjid Iya, iya. dibacakan Al-Fatihah 7 kali, umurnya 3 tahun. ayat kursi 7 kali, sholawat 7 kali. Udah Namanya ditiup ya kalau bisa untuk mandi dikasih sedikit-sedikit aja, dikucuri tiap mandi. Iya, iya. Mandi apa di tandon nggak apa-apa.